Erick Thohir kini punya 13 jabatan usai resmi gantikan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi menunjuk semacam ex officio pada kedudukan Menko Invest itu. Jadi kalau ada ex officio berarti Pak Luhut memang harus istirahat panjang tuh, dan kita nggak tahu apa yang disebut istirahat panjang itu. Sekaligus mengistirahatkan Pak Luhut dari fungsi dia untuk mengambil kebijakan. Dan 32 atau berapa jabatan itu kan mesti digantikan juga secara ex officio. Jadi bukan sekedar Pak Luhut yang diganti, tapi juga 32 jabatan itu. Karena nggak mungkin pengganti Pak Luhut itu menguasai 32 itu soalnya. Iya, makanya saya sebut tadi kalau itu dialihkan ke orang lain dan satu orang, saya jamin itu langsung masuk rumah sakit, nggak perlu walaupun dia anak muda sekalipun gitu, karena nggak mungkin melakukan itu. Memang di situ keunikan Pak Luhut itu. Iya, kan ad interim sekarang sudah Menko Maritim sudah dipegang oleh Pak Erick, jadi harian sudah nggak ada masalah. Tapi kita berdoa agar Pak Luhut segera diberikan cepat sembuh, diberikan kesembuhan. Ya sudah kita izinkan, sudah. Hanya aturannya seperti apa nanti Pak Menseknek ya. Apakah harus cuti, apakah harus mundur, apakah harus Menseknek teknis ya. Saya izinkan ya? Kalau saya izinkan. Pak Erick Thohir ini lucu ya. Jadi ketua PSSI, seakan-akan kerjaannya di BUMN itu udah selesai, udah beres. Pak Erick Thohir bocah aja tahu, selesaiin dulu PR-nya baru main bola. Apa sih emang masalah BUMN lah? Kemarin tuh ada bapak-bapak nangis rumahnya mau disita karena BUMN ngutang sama dia nggak bayar-bayar. Ya kan? Bagaimana dengan kekhawatiran rakyat Indonesia, ada banyak komisaris-komisaris titipan di BUMN. Kita semua tahu yang waktu itu sempat ramai dibahas adalah ketika Abdi Sleng jadi komisaris Telkom. Abdi Sleng, komisaris Telkom. Nama saya Triatno dari CB Trijaya Abadi, Pak. Disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Thohir, saya sudah mengerjakan proyek-proyek tersebut, tapi nggak dibayar. Saya itu utang-utang ke bank, akhirnya saya Pak kasihan dia ada istri saya, Pak. Aku mohon Pak. Saya sudah berpikir kenapa nggak dibayar sama pemerintah. Itu aja saya mohon Pak. Terima kasih Pak. Nilainya berapa, Pak, waktu itu yang belum dibayar? 700 juta Pak. 700 juta. Utang saya ke bank 300 awalnya itu Pak. Utang di bank 300. Kalau dibayar pasti terbayar Pak. Bank apa, Pak? BPR Pak. Tanggal 8 kemarin Pak, ini diskusi Pak. Kasihanilah anak istri saya Pak. Aku mohon. Keadaan ekonomi kita seberapa rentan kalau tidak ada semacam katalisator Pak. Demikian juga keadaan politik. Jadi Pak Luhut itu walaupun portofolionya adalah Menko Investasi, tetapi aktivitasnya itu melampaui politik sebetulnya kan. Nah, keadaan-keadaan semacam ini yang juga jadi kalkulasi dari mereka tidak nyapres tuh. Kan bagaimanapun koalisi yang masih terombang-ambing, ada Pak Prabowo yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, demikian juga di pihak PDIP atau bahkan kubunya Anies itu kan mau dapat sinyal tuh sebetulnya komposisi persaingan nanti kemana tuh. Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinvest ad interim, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang kini tengah menjalani perawatan. Sehingga kini Erick Thohir juga bertanggung jawab atas kinerja Kemenko Marves. Dengan adanya tambahan jabatan tersebut, kini Erick Thohir akan mengemban 13 jabatan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Luhut Binsar Panjaitan. Berikut di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim. Dengan mengambil alih posisi Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Erick Thohir sekarang juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai sektor
termasuk pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, dan revolusi mental. Erick Thohir kini mengemban program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung, Jokowi mempercayakan kepada Luhut sebagai Kepala Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 93 nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Tugas Luhut adalah mengawasi koordinasi prasarana dan sarana dalam sektor moda transportasi ini. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Pada tahun 2020, Jokowi mendirikan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim ini diatur dalam Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2021 mengenai Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.